sound like I'm brand new. I ain't tryna tell you what you do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah sampai di mana ini, Mas? Pulau Gili Genting. Pulau Gili Genting. Jadi banyak pertanyaan yang saya harus tanyakan di Gili Genting, baik dari wisata, baik dari dulunya adanya Gili Genting itu seperti apa, Sumenep itu terkenalnya tentang kerajaan. Tapi di sini saya pengen tahu tentang kerajaan-kerajaan, pengen tahu tentang kerajaan-kerajaan, Mas. Ceritanya kerajaan dulu itu seperti apa gitu. Kalau bicara kerajaan, sebenarnya bukan kerajaan, kadipaten. Oh, kadipaten. Istilahnya kalau sekarang itu gubernur lah. Oh, gubernur. Pusat pemerintahannya itu di daerah di Singosari. Oh, pada Singosari. masa kerajaan Singosari. Jadi kerajaannya di sana. Karena mungkin jaraknya jauh dari Singosari, pusat kerajaannya di Singosari, sehingga orang masyarakat menyebutnya itu kerajaan Sumenep. Nah, sebenarnya kadipaten itu bermula dari semenjak Arya Wiraraja ditunjuk oleh Raden Wijaya. Oh, Raden Wijaya. Bukan Raden Wijaya, mohon maaf. Kerajaan Singosari yang bernama Raden Kertarajasa untuk menjadi adipati di Kabupaten Sumenep. Itu pada tahun 1269. Jadi kalau sampai sekarang itu 753, dan diutusnya Arya Wiraraja menjadi adipati Sumenep ini menjadi salah satu hari jadi. Oh, hari jadi kota Sumenep. Sumenep, Kabupaten Sumenep. Terus? Jadi berpacu kepada semenjak Arya Wiraraja menjadi adipati di Kabupaten Sumenep, seperti itu. Awal mulanya kenapa kok sampai sekarang? Itu kalau Asta Tengki itu bukan tempat berarti ya? Tempat apa? Kerajaan. Asta Tinggi itu adalah asta. Kalau asta itu dalam bahasa Indonesianya itu kuburan lah. Oh, hanya kuburan. Hanya kuburan. Tapi tempat raja itu di mana kalau di Sumenep aslinya? Di Asta Tinggi. Di Asta Tinggi. Kerajaannya yang sekarang ini. Bukan, yang kerajaan yang dulu itu di mana? Karena pada masanya itu ada beberapa dinasti memang. Sangat panjang lah kalau cerita Keraton Sumenep dari mulai Arya Wiraraja sampai pada masa Pintero Saut dengan turun-turunannya itu sangat panjang. Di situ kan ada Arya Wiraraja, kemudian Arya Wiraraja II yang saudaranya Arya Wiraraja penggantinya, kemudian banyaklah raja-raja yang memang bertahta ketika itu. Kemudian setelah itu ada masanya Joko Tole gitu kan, pernah kalau semuanya sejarah yang banyak diceritakan di dalam sejarah itu tentang Joko Tole. Kemudian setelah itu ada pada masa Pintero Saut, yang mana Pintero Saut ini memang bukan dari keturunan raja tapi dari seorang santri, yang mana putri waktu itu yang menjadi raja di Sumenep itu seorang putri atau ratu. Dulu berarti tidak ada raja. Namanya Raden Lesmana ketika itu Raden Lesmana karena suaminya meninggal. Yang setelah itu dia bermimpi beristikharah, kemudian bermimpi bertemu dengan Pintero Saut. Nah, Pintero Saut ini juga diceritakan seorang wali. Kenapa kok dinamain Pintero Saut? Karena dia bisa berbicara. Mulai semenjak ada di dalam perut gitu kan, ketika ibunya sedang sholat ada orang yang mengucapkan salam sampai 3 kali, kemudian menjawablah Pintero Saut ini. Kemudian sampai setelah Pintero Saut ini menjadi remaja, kemudian diminta untuk menjadi suami dari Raden Lesmana, Dewi Lesmana. Baru setelah itu dia pindah ke Sumenep, dan sebelum masa kecilnya itu memang ditebak dengan salah satu gurunya, salah satu kiai namanya Ki Pekeh, bahwasanya ini 7 turunan akan menjadi raja. Nah, sampai sekarang itu yang Sultan Abdurrahman, kemudian Pangeran Somala yang di atasnya itu 7 turunan itu dari turunannya Pintero Saut. Itu yang terakhir, setelah itu Belanda masuk ke daerah wilayah Indonesia, ke daerah Sumenep. Belanda itu masuk ke daerah Sumenep
sehingga merubah tatanan negara di Sumeneb. Iya, seperti itu. Oh, gitu. Terus kan di Sumeneb itu banyak pulau. Ada berapa pulau, Mas? Kalau di Sumeneb itu yang saya ketahui itu ada 126 pulau. Ada 160 pulau. Pulau ujung paling timur itu Pulau Sapeken. Di sampingnya Pulau Sapeken itu ujung timurnya lagi namanya Pulau Sakala. Berapa lamanya kalau ke Sapeken? Kalau ke Sumeneb dari Pulau Sapeken itu ada sekitar 10 jam. Tapi kalau ke wilayah Bali itu cuma 7 jam. 7 jam. Dan itu masyarakat sana itu lebih banyak berinteraksi sama orang-orang Bali, hasil tangkapan laut segala macam. Oh, lebih dekat sama Bali berarti? Iya. Oh, Masya Allah. Kalau yang di Masa Lembu sampingnya itu ada namanya Karamian, itu di utara, lebih dekat dengan Kalimantan. Oh, Kalimantan. Tapi masuk ke Sumeneb itu ya? Masuk ke wilayah Sumeneb. Masya Allah. Lebarnya Sumeneb itu ya. Iya. Ada satu yang berpenghuni ada berapa? Untuk yang tidak berpenghuni itu berapa? Persentasenya itu 60% berpenghuni, 40% tidak berpenghuni. 40% tidak berpenghuni, Masya Allah. Pulauan yang ada di sana. Contoh nih di Pulau Gili Genting. Gili Genting. Pulau Gili Genting ini ada 4 pulau. Ada 4 pulau. Gili Genting sendiri ada 4 desa. 4 desa. Kemudian di Gili Raja, Pulau Gili Raja ini ada 4 desa. Ada 4 desa. Kemudian ada satu desa namanya Pulau Kilingan. Pulau Kilingan. Satu dusun, desanya masuk yang ada di Gili Raja desanya. Satu dusun. Satu dusun. Kemudian ada Pulau Gili Pandan. Gili Pandan ini nggak berpenghuni, hanya hamparan pasir aja. Pulau Kil gitu. Gili Pandan ini nggak berpenghuni. Jadi teman-teman yang mau ke Gili Pandan silahkan, mungkin yang suka traveling dan semacamnya bisa ke Gili Pandan ya Mas ya? Iya, bisa. Bisa ngecamp di sana ataupun dengan Mas ini nanti bisa diantar. Punya akun juga di IG, apa akunnya Mas? Madura Traveling. Madura Traveling, nanti saya akan bisa dilihat nanti Madura Traveling. Terus Gili Pandan itu objeknya gimana Mas? Dikasih tahu dikit-dikit aja. Kalau di sana itu hamparan pasir putih. Pasir putih, wah. Cuman karena nggak ada yang menempati, nggak berpenghuni. Jadi masyarakat yang ngetrip ke sana bingung. Di sana itu nggak ada fasilitas. Oh, nggak ada fasilitas, juga tapi di sana harus gitu dibawa, harus bawa sendiri. Mereka juga harus mau cari makanan kemana, nggak ada memang. Ya sudah, memang ya murni wisata alam sudah. Kalau ke sana, jadi kendalanya di Pulau Gili Pandan ini nggak ada fasilitas yang tersedia. Gili Pandan, Gili apa lagi Mas? Gilingan. Oh, Gilingan. Yang satu dusun itu ada berpenduduk kalau yang Gilingan. Oh, Gilingan. Kemudian Gili Raja. Oh. Pulaunya yang desanya ada di Pulau Gili Raja. Ada pulau lagi namanya Pulau Gilingan itu yang masuk ke Gili Raja itu. Oh, masuk ke Gili Raja. Masya Allah. Terus lagi apa lagi pulaunya? Nggak ada? Ya itu 4 itu. Oh, yang 4 Gili itu. Genting, Gili Raja, Gilingan, Gili Pandan. Jadi teman-teman, itu salah satu kita yang saya sebutin ini adalah hanya kecamatan Gili Genting saja. Hanya kecamatan Gili Genting saja di Pulau Madura ini. Kepulauan yang lain gitu ya. Makanya kerajaan Sumeneb itu mulai dulu memang benar-benar kaya akan alam, kaya akan tempat wisata ya Mas ya. Iya, seperti karena dulu kerajaan waktu gimana Mas, kalau apa perang sama Raja Bali apa gimana dulu? Ada apa namanya ya, ada selentingan juga. cerita, Kenapa kok sampai pulauan-pulauan yang mendekati Bali itu sampai masuk ke wilayah Sumeneb? Karena dulu sempat Raja Sumeneb ini terjadi peperangan antara Bali dengan Sumeneb dan dimenangkan oleh Sumeneb, sehingga kepulauan yang mendekati Bali itu masuk wilayah ke Sumeneb seperti itu, karena Raja Sumeneb ketika memenangkan peperangan ketika itu, sehingga masuk ke wilayah Sumeneb. Tapi ini tidak ada referensinya, hanya dari mulut ke mulut, dari mulut seperti itu. Oh, Masya Allah. Sejarahnya itu ya. Makanya di Madura itu, di Sumeneb, daerah Sumeneb ini banyak pulau. Jadi para artis-artis yang nggak tahu Sumeneb ataupun pejabat yang tak Sumeneb rugi, karena
banyaknya pulau itu insya Allah kebanyakan di Sumeneb ya Mas ya, kerajaan insya Allah. Iya seperti itu. Kebanyakan. Tapi rugi kalau nggak mau ke Sumeneb. Jadi kalau nyampe Madura, kemudian nggak sampai ke Sumeneb, ya nggak nyampe ke Madura. Iya, ada bahasan seperti itu. Oh itu. Makanya branding Sumeneb itu Sumeneb is soul of Madura. Soul of Madura. Jiwanya Madura itu ada di Sumeneb. Karena Madura itu Sumeneb itu bukan hanya ras Madura saja. Di situ ada baju, ada tradisi gitu ya. Bukan, maksudnya ras-ras. Bukan ras. hanya Madura, tapi ada orang Baju, ada Banjar, ada Bugis. Bahasanya dari bahasa gitu ya. Bali. Maksudnya ras, maksudnya turunannya gitu. Turunannya, Masya Allah. Seperti itu. Jadi ada beberapa memang pulau. Bukan di pulau. Di mana? Orang-orang Sumeneb ini terdiri dari beberapa ras gitu, bukan hanya Madura saja gitu. Masya Allah, hebatnya. Makanya keanekaragaman itu ya di Sumeneb adanya. Masya Allah. Contoh dan Sumeneb itu sudah mengenal toleransi dari zaman dahulu. Contoh di daerah sebelum Marengan itu Mas, di daerah Sumeneb itu ada daerah apa ya? Daerah orang-orang nyebutnya daerah toleransi lah. Situ berjajar masjid, gereja, vihara. Itu di daerah rukun di situ, iya. Di daerah Sumeneb. Iya, rukun itu nggak ada pertentangan. Mulai dulu berarti ya. Mulai dari dulu. Selatan jadi hebat ya tradisinya Sumeneb. Iya, seperti itu. Jadi kalau masalah sistem kerajaan itu di Sumeneb sudah mengalami beberapa dinasti gitulah ya. Jadi kalau yang keraton yang ada sekarang itu pada dinasti anggaplah pada sekitar tahun 1700-an itu. Masya Allah gitu ya. Pas akhirnya pas ada Indonesia, pas jadi Indonesia, pas kerajaan Sumeneb mulai. Nanti saya ceritakan masalah kerajaan pas terjadinya nanti apa? Panjang kalau cerita itu. Iya, panjang masalah itu. Jadi di segmen berikutnya dan disinilah saya perkenalkan di sini masuk apa di sini Mas area apa? Di sini desa Bringsang. Kecamatan di Kecamatan Gili Genting. Di Genting. desa Bringsang ini ada namanya Pantai 9. Jadi saya duduk di sini ada di Pantai 9 untuk saat sekarang yang lagi bisa diupdate. Pantai 9 itu ada di Google sudah, alhamdulillah bisa dibuka di mana aja itu. Iya. Jadi seperti itu cuplikan nantinya untuk sejarah-sejarah berikutnya bisa saya kasih tahu nanti di segmen berikutnya. Oke. Jangan lupa di like dan di komen. Oke, saya sendiri asli orang Madura dengan Ali siapa? Ali Sodikin. Jadi kalau mau ke Madura jangan takut-takut. Di Madura orangnya ramah-ramah. Bertemu dengan tidak Mas seperti Ali. Halnya ada yang di benak orang-orang luar gitu. Iya. Dia akan berubah mindsetnya menjadi berapa persen gitu. Wah, ternyata Madura itu luar biasa. Luar biasa. Jadi seperti ini saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Nanti bisa dilihat nanti di cuplikan nantinya selanjutnya. Syukran jazilan mahadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.